Saat proses pelaksanaan resepsi perkawinan, di mana setiap persiapan hingga selesainya acara, menjadi tanggung jawab bersama warga kampung tempat dilaksanakannya pesta tersebut, mulai persiapan para pria untuk membuat tenda tradisional dengan menggunakan kayu hutan dan atap terpal, tempat duduk memanjang dan meja makannya dari kayu dan papan, setelah itu mencari kayu bakar untuk persiapan memasak makanan hingga acara puncak. Sementara itu para wanita, saling bergotong royong untuk menyiapkan bahan masakan seperti mengupas kelapa hingga memarutnya, menyiapkan sayur mayur, dan lauk pauk untuk makanan warga yang bergotong royong, hingga persiapan hingga di hari resepsi pernikahan. Keakraban terasa saat itu, sambil tangan bekerja, mulut bercanda, sambil membicarakan berbagai hal hingga ngerumpi, cekikikan canda tawa menghiasi kegiatan tersebut, dari pagi hingga sore, sejak 5 hari sebelum hari resepsi dilaksanakan. Pemilik acara sendiri dilarang campur tangan dalam gotong royong, tugasnya hanya mencatat sumbangan warga, menyiapkan keuangan kebutuhan masakan dan kebutuhan warga yang bergotong royong, bahkan dilarang mengatur warga. Karena warga kampung tempat dilaksanakan acara, adalah tuan rumah yang telah diberi tanggung jawab sepenuhnya, bahkan dengan pembagian tugas masing-masing oleh panitia resepsi yang biasanya adalah seorang tokoh masyarakat. Mengawah namun begitu, tidak semua tradisi kearifan lokal tersebut menghilang, masih tersisa proses gotong royong menyiapkan masakan, masak bersama hingga yang masih ada adalah budaya, mengawah, atau memasak di sebuah wajan berukuran besar. Mengawah bukan hanya dilaksanakan di acara resepsi pernikahan, namun bisa juga dilaksanakan pada acara lainnya, seperti selamatan, maulid nabi, acara budaya, mengumpulkan orang banyak, dan lain sebagainya, yang dalam prosesnya mengundang orang banyak untuk makan bersama. Uniknya, proses mengawah di acara resepsi pernikahan dilaksanakan subuh dini hari, mulai pukul 2 WITA, bahkan hingga pagi jam 8 WITA, tergantung kebutuhan, dari 5 kawah bahkan lebih dalam memasak nasi, yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang mahir menggunakannya, karena jika tidak terlatih dan tidak tahu cara memasaknya, nasi akan mentah, atau bahkan jadi bubur. Setelah itu proses memasak sayur mayur dan lauk yang juga menggunakan kawah, khususnya bagi tuan rumah yang masih mempertahankan budaya lokal atau tidak menggunakan jasa catering dalam menyiapkan lauk pauk dan sayur mayur. Hal kedua dari proses memasak nasi di kawah, adanya terdapat kerak nasi di permukaan kawah, yang biasanya sangat lezat ketika dimakan dengan ikan asin. Tidak sampai di situ tugas warga, proses gotong royong masih berlanjut, dari menyiapkan makanan undangan, membersihkan meja makan, cuci piring dan cangkir, bahkan mengontrol makanan, jika kurang, tim mengawah siap kembali beraksi. Usai acara resepsi yang kebanyakan mencapai waktu siang, bahkan ada yang hingga sore hari, kembali warga bergotong royong membersihkan semua peralatan, proses mengembalikan berbagai peralatan yang dimanfaatkan saat pesta perkawinan, seperti meja kursi, menurunkan tenda, hingga mengembalikan alat seperti piring, cangkir, kawah dan kaki kawah yang disebut juga kulikar untuk proses memasak, di mana biasanya dipinjam dari milik perkumpulan warga, langgar, masjid dan lain sebagainya. Malam sehabis sholat Isya, warga kampung kembali diundang ke rumah pengantin, untuk dijamu makanan dan disuguhkan kue pengantin, sebagai rasa syukur dan terima kasih atas bantuan warga. Di akhir acara, panitia acara resepsi pernikahan pun dibubarkan kembali oleh tokoh masyarakat setempat.